Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A dari 12 AK3 akan mempresentasikan hasil praktikum analisis bahan organik dan anorganik di lab. Yang pertama ada analisis kualitatif karbohidrat. Ini ada tujuan presentasinya. Yang pertama tentang pengertian karbohidrat. Jadi, karbohidrat itu adalah makromolekul yang memiliki peranan penting bagi tonggak kehidupan manusia, tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Rumusnya CnH2O, dan memiliki gugus fungsi ada aldehid dan juga keton. Ini ada fungsi karbohidrat. Yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua melindungi protein agar tidak dibakar sebagai penghasil energi, membantu metabolisme lemak dan protein, mendetoksifikasi zat toksik di dalam hati, mempunyai fungsi khusus di dalam tubuh, juga membantu proses pencernaan sebagai dietary fiber. Di sini ada penggolongan karbohidrat. Karbohidrat digolongkan menjadi monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida, karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula sederhana. Oligosakarida, hasil kondensasi dari 2-10 monosakarida. Polisakarida yaitu hasil kondensasi dari 20 lebih monosakarida. Nah, di sini ada pengertian tersendiri tentang analisis kualitatif, yaitu merupakan proses dalam mengidentifikasi keberadaan suatu senyawa kimia dalam sampel. Tujuannya adalah memisahkan dan mengidentifikasi sejumlah unsur atau senyawa. Analisis karbohidrat yang pertama itu ada uji Molis, uji Pehling, uji Seliwanov, dan uji Barfoed. 4 ini adalah yang kami praktekkan, dan adapun yang tambahannya ada uji Benedict, hidrolisa sukrosa, pembentukan ozazon. Yang pertama ada uji Molis. Uji Molis itu untuk membedakan karbohidrat dan bukan karbohidrat. Prinsipnya yaitu karbohidrat heksosa atau pentosa ditambahkan dengan reaksi Molis, alpha-naphtol atau asam sulfat akan menghasilkan senyawa purpural atau 5-hidroksil metil purpurar berwarna ungu menggunakan reaksi alpha-naphtol dan asam sulfat pekat. Ini ada prosedur kerjanya yang akan dirangkum dalam langsung video. Kemudian ada uji Pehling. Uji Pehling itu bertujuan untuk mengetahui adanya gugus aldehid. Digunakan juga untuk menunjukkan adanya karbohidrat reduksi, seperti monosakarida, laktosa, dan maltosa. Kemudian ada uji Pehling. Uji Pehling ini prinsipnya itu didasarkan pada reaksi reduksi Cu2+ oleh gula reduksi. Dalam suasana basa menghasilkan endapan berwarna merah bata. Reaksi yang digunakannya ada Pehling A yaitu CuSO4 dan juga Pehling B, natrium hidroksida dan kalium natrium tartrat. Ini ada prosedur kerjanya dan juga reaksinya. Kemudian ada uji Seliwanov. Uji Seliwanov itu merupakan uji untuk karbohidrat, spesifik karbohidrat yang mengandung gugus keton atau disebut juga ketosa. Tujuannya pasti untuk menguji karbohidrat jenis ketosa. Prinsipnya yaitu ketosa akan bereaksi dengan resorcinol dalam regen Seliwanov, akan membentuk warna merah ceri, aldosa, dan memberikan warna pink muda. Dan reaksinya ada 3,5 mili resorcinol 0,5% ditambah 12 mili HCl pekat, lalu diencerkan sampai 35 mili dengan aquades. Ini ada prosedur kerjanya. Kemudian ada uji Barfoed. Uji Barfoed ini untuk membedakan monosakarida dan disakarida dengan mengontrol kondisi pH serta mengontrol pemanasan. Uji ini sensitif dengan monosakarida. Tujuannya pasti adalah membedakan monosakarida dan disakarida. Prinsipnya yaitu didasarkan pada reaksi reduksi Cu2+ oleh gula reduksi dan juga menggunakan reaksi tembaga asetat. Ini ada reaksinya dan juga prosedur kerjanya. Untuk mengamati prosedurnya terangkum dalam video.
Nah, kemudian ada analisis kualitatif karbohidrat tambahannya. Ada uji Benedict, yaitu yang digunakan untuk menguji kandungan gula produksi dan monosakarida dalam sampel. Ada hidrolisa sukrosa, ada uji pembentukan oxazon, uji antron, uji orisinol biol HCl, uji iodin. Kemudian ada uji asam mukat, uji Tollens, dan uji asam pikrat. Nah, dari video tadi diketahui hasil pengamatan. Untuk glukosa, fruktosa, galaktosa, sukrosa, laktosa, maltosa, amilum, dan sampel itu positif mengandung terbentuk cincin berwarna ungu. Artinya sampel itu mengandung karbohidrat, dibuktikan dengan uji molis. Kemudian untuk uji Pehling, glukosa, fruktosa, galaktosa, sukrosa, laktosa, maltosa, amilum, dan juga sampel positif juga terbentuk endapan merah bata. Artinya sampel mengandung gula produksi. Untuk uji barcode tidak dilakukan karena reaksi yang digunakan habis. Kemudian ada uji Seliwanov. Uji Seliwanov itu untuk fruktosa, sukrosa, amilum, dan juga sampel itu positif terbentuk warna merah ceri. Artinya sampel mengandung amilum gugus keton. Kecuali untuk glukosa, galaktosa, laktosa, amilum, dan juga maltosa tidak terbentuk berwarna merah ceri. Ini hasil uji molis, hasil uji Pehling, hasil uji Seliwanov. Ada pembahasannya. Sampel yang akan dianalisis itu harus dilakukan teknik sampling terlebih dahulu. Penambahan H2SO4 harus dilakukan di ruang asam, menghindari bau sulfat yang berbahaya. Penambahan H2SO4 pekat pada uji molis harus perlahan dan dituangkan melalui dinding tabung reaksi. Tujuannya untuk membentuk satu lapisan reaksi. Terbentuk cincin ungu pada uji molis merupakan hasil dehidrasi monosakarida purpular dengan alpha-naptol dari reaksi molis. Hasil positif pada uji Pehling menunjukkan warna orange atau merah bata, yang menunjukkan bahwa sampel tersebut merupakan gula produksi. Hasil positif pada uji Seliwanov itu menunjukkan warna merah orange yang menunjukkan adanya kandungan ketosa dalam sampel karena mengandung reaksi Seliwanov yang menghidrasi fruktosa menghasilkan hidroksi purpular. Dan pada praktikum uji barcode tidak dapat dilakukan karena reaksi yang digunakan telah habis. Kesimpulannya, dari hasil praktikum dapat disimpulkan sampel biskuit positif mengandung karbohidrat, yaitu dibuktikan dengan uji molis, mengandung gula produksi juga, dibuktikan dengan uji Pehling, dan uji sampel merupakan gugus ketosa atau keton. Ini daftar pustaka. Selanjutnya, analisis kimia air, uji oksigen terlarut atau disolvat oksigen. Analisis DO. DO didefinisikan sebagai miligram oksigen yang terlarut dalam 1 liter air. Metode yang dapat digunakan untuk penetapan DO adalah: yang pertama, ada metode elektrokimia yang menggunakan DO meter. Kedua, ada metode titrasi dengan menggunakan metode Winkler. Selanjutnya ada tujuan praktikum. Yang pertama, dapat mengetahui prinsip dasar dari uji oksigen terlarut atau disolvat oksigen. Kedua, dapat melakukan penetapan oksigen terlarut dengan mengetahui setiap langkah pengerjaannya. Ketiga, dapat menetapkan dan menghitung kadar oksigen terlarut dalam air sampel. Selanjutnya ada prinsip kerja dan reaksi. Pada prinsip kerja, oksigen terlarut bereaksi dengan ion mangan 2 dalam suasana basah menjadi hidroksida mangan dengan valensi yang lebih tinggi. Dengan adanya ion iodida dalam suasana asam, ion mangan 4 akan kembali menjadi ion mangan 2 dengan membebaskan iodin yang setara dengan kandungan oksigen terlarut. Iodin yang terbentuk kemudian dititrasi dengan sodium tiosulfat dengan indikator amilum. Berikut ini ada reaksinya.
Kemudian ada alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan ada botol winkler, pipet ukur 5 ml, buret, pipet ukuran 50 ml, labu RNL 150 ml, klem, statik, dan batang pengaduk. Untuk bahan yang digunakan dalam praktikum ada sampel air, mangan sulfat, alkali iodida azida, standar sodium tiosulfat, indikator amilum atau kanji, dan asam sulfat. Untuk langkah kerjanya, yang pertama, ambil contoh yang sudah disiapkan, tambahkan 1 ml mangan sulfat dan 1 ml alkali iodida azida dengan ujung pipet tepat di atas permukaan. Tutup segera dan homogenkan hingga terbentuk gumpalan sempurna. Biarkan gumpalan mengendap 5 menit sampai dengan 10 menit. Tambahkan 1 ml asam sulfat pekat, tutup dan homogenkan dengan endapan larut sempurna. Pipet 50 ml masukkan ke dalam Erlenmeyer 150 ml. Terakhir filtrasi dengan natrium tiosulfat dengan indikator amilum atau kanji sampai warna biru tepat hilang. Ya, untuk lebih jelasnya ada di video praktikum. Penetapan disolving oksigen. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, lalu kalibrasi labu iod untuk mendapatkan volume dari labu. Masukkan sampel yang akan dianalisis dan hindari adanya gelembung pada labu iod atau botol winkler, karena gelembung akan mempengaruhi hasil dari analisis sendiri. Tambahkan 1 ml mangan sulfat dan 1 ml larutan alkali iodida azida dengan ujung pipet di atas permukaan sampel. Biarkan endapan menggumpal dan mengendap ke bawah. Tambahkan 1 ml larutan H2SO4 pekat dan dituangkan di atas permukaan sampel. Homogenkan dan biarkan endapan larut. Kemudian pipet 50 ml sampel masukkan ke dalam labu iod dan titrasi dengan larutan natrium tiosulfat standar. Kemudian, tambahkan indikator amilum atau kanji dengan warna TA sampai biru tepat hilang. Lalu, tetapkan DO dalam sampel. Kemudian di sini ada tabel titrasi penerapan DO dari hasil praktikum. Kemudian perhitungan. Yang pertama dicari adalah volume rata-rata dari yaitu V1 ditambah V2 dan dibagi 2 didapatkan 0,34 mili. Selanjutnya dihitung volume botol dan didapatkan hasilnya 313,11729 ml. Kemudian dicari ppmDO yaitu volume botol dibagi volume botol dikurangi volume reaksi dikali volume natrium tiosulfat dikali konsentrasi natrium tiosulfat dikali BeO2 dikali 1000 dan dibagi volume sampel dan didapatkan 5,51 ppm. Kemudian ada pembahasan. Pertama, jika tidak ada botol winkler, maka menggunakan labu iod yang sebelumnya harus dikalibrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan volume dari labu iod. Kedua, fungsi dari penambahan MnSO4 dan alkali iodida azida untuk membentuk MnOH 2 kali yang dapat mengikat O2 dalam air, yang kemudian senyawa iodida azida akan mengoksidasi dirinya menjadi I2 karena bereaksi dengan MnO2. Selanjutnya, penambahan
sampel ke dalam labu iot harus penuh dan tidak ada gelembung karena mempengaruhi hasil analisis. Lalu tutup rapat labu dan mengocoknya setelah penambahan reaksi. Hal ini bertujuan agar tidak ada O2 yang bereaksi dengan sampel yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Yang kelima, penambahan reaksi harus di atas larutan sampel. Keenam, penambahan indikator amilum dilakukan menjelang TA titrasi. Jika ditambahkan di awal amilum, akan membungkus I2 dan menyebabkan amilum sukar bereaksi ke bentuk semula. Yang ketujuh, titrasi harus dilakukan dengan cepat dan benar, karena I2 bersifat mudah menguap dan menyebabkan kesalahan saat melakukan titrasi dan mempengaruhi hasilnya. Kedelapan, titrasi menggunakan bulat mikro karena volume TA berada di awal volume dan tidak membutuhkan banyak volume. 9. Penambahan asam sulfat pekat dilakukan di ruang asam karena berbahaya dan bersifat toksik. Untuk memudahkan mengocok larutan dalam labu iot, maka bisa menggunakan kelereng yang dimasukkan ke dalam labu iot sehingga mempermudah penghomogenan larutan. Yang ke-11, setelah sampel ditambahkan larutan asam sulfat pekat, dihomogenkan sampai larut dan dibiarkan sampai endapan turun. Pembahasan terakhir, penambahan asam sulfat 6N bertujuan untuk melarutkan endapan mangan O2 dan untuk membebaskan iodin yang selanjutnya akan dititrasi dengan natrium tiosulfat standar. Kesimpulannya, pada praktikum analisis kimia air uji oksigen terlarut atau disolved oksigen metode Winkler, disimpulkan bahwa sampel air yang diujikan didapatkan kadar DO sebesar 5,51 ppm. Selanjutnya ada analisis kuantitatif karbohidrat metode Lux-Coral. Di sini ada tujuan presentasinya. Kemudian ada pengertian karbohidrat. Karbohidrat adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen yang merupakan suatu zat diri yang berfungsi sebagai penghasil energi. Di sini ada penggolongan karbohidrat, ada monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah jenis karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Berdasarkan gugus fungsinya ada dua jenis, ada aldosa dan ketosa. Berdasarkan jumlah atom karbonnya terdiri dari triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Disakarida adalah karbohidrat yang tersusun dari dua monosakarida yang sejenis atau tidak. Contohnya sukrosa, glukosa dan fruktosa, laktosa, glukosa dan galaktosa, maltosa 2-glukosa. Kemudian oligosakarida adalah hasil kondensasi dari 2-10 monosakarida. Oligosakarida berupa disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Kemudian polisakarida merupakan hasil kondensasi dari lebih dari 20 unit monosakarida. Polisakarida terdiri dari homopolisakarida dan heteropolisakarida. Kemudian di sini ada sifat monosakarida. Yang pertama mudah larut dalam air, mempunyai rasa manis, tidak larut dalam eter, kloroform, dan benzena. Kemudian di sini ada sifat disakarida. Yang pertama memiliki rasa manis, kemudian larut dalam air, dapat dihidrolisis menjadi dua monosakarida sejenis maupun berbeda jenis. Sifat polisakarida yaitu tidak larut dalam air, tidak memiliki rasa manis, polimer dari glukosa yang terdapat dalam tumbuhan disebut dengan alum, sedangkan yang terdapat dalam tubuh manusia dan hewan polimer dari glukosa. Analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah metode yang bergantung kepada kemampuan untuk menghitung data secara akurat. Analisis kuantitatif karbohidrat terbagi menjadi 3 jenis sebelum inversi, inversi lemah, dan inversi kuat. Di sini ada prosedur kerja sebelum inversi, akan dijelaskan dalam video. Kemudian di sini ada prosedur kerja inversi lemah juga akan dijelaskan di dalam video. Dan ini ada prosedur inversi kuat.
Hasil pengamatan di sini ada hasil pengamatan dari tabel titrasi penetapan karbohidrat metode Lufscural. Perhitungannya, rata-rata volume titrasi sama dengan 15,75 ditambah 16,80 ditambah 15,40 dibagi 3 jadi 15,9833 mili. Kemudian dicari volume tionya. Volume tio adalah volume blanko dikurangi volume titrasi dikali konsentrasi tio dibagi 0,1. Hasilnya 9,3316 mili. Kemudian diperoleh dari ekstrapolasi dari tabel data, dicari miligram GP-nya, dihasilkan 23,26216 miligram, atau miligram GP-nya 23,2616 miligram. Hasil miligram GP totalnya 250 dibagi 25 dikali 23,26216 miligram, hasilnya 0,2326 gram. Kemudian dicari persen GP-nya, 0,2326 gram dibagi 0,1 gram dikali 100% sama dengan 23,26%. Kemudian di sini ada video praktikumnya. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian timbang sampel. Lalu tambahkan 50 air dan 10 ml HCl 25%. Panaskan di atas penanas air selama 1 jam. Dinginkan dan netralkan dengan NaOH 20% terhadap 2-3 titik indikator penetralan. Larutan dan encerkan ke dalam wadah ukur 250 ml. Kita 20 ml larutan sampel dalam tekanan air 250 ml. Tambahkan dengan 25 ml peroxyluskol, lalu panaskan dengan api sedang selama 10-15 menit. Lalu tambahkan 25 ml asam sulfat 4N dan 1 gram kalium iodida. Kemudian titrasi dengan larutan sodium tiosulfat standar dengan menggunakan 1 mili indikator aniline. Lakukan juga titrasi blanko terhadap reaksi Lufscull, lalu hitung kadar karbohidrat dalam sampel. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian di sini ada pembahasannya. Sampel karbohidrat berupa biskuit terlebih dahulu dihaluskan lalu dilarutkan agar mudah saat dianalisis. Setelah penambahan HCl, campuran sampel dan HCl dipanaskan dengan cara direflux selama 3 jam. Hal ini dilakukan supaya jumlah komponen tidak berkurang karena air dan asam dalam sampel tidak menguap. Kemudian dalam pengujian karbohidrat dengan metode Lufscural ini, pH larutan harus diperhatikan dengan baik, karena pH yang terlalu rendah atau terlalu asam akan menyebabkan hasil titrasi menjadi lebih tinggi dari sebenarnya, karena terjadi reaksi oksidasi ion iodid menjadi I2. Sedangkan apabila pH terlalu tinggi atau terlalu basa, maka hasil titrasi akan menjadi lebih rendah daripada sebenarnya. Karena pH tinggi akan terjadi resiko kesalahan, yaitu terjadinya reaksi I2 yang terbentuk dengan air atau hidrolisis. Saat pemanasan, ditambahkan batu didih untuk mencegah terjadinya letupan atau bumping. Penambahan Ki dan H2SO4 25% dilakukan secara perlahan-lahan dan ditambahkan saat larutan sudah dingin. Penambahan Ki dan asam sulfat ini akan menimbulkan reaksi antara kuprioksida dan menjadi CuSO4 dengan H2SO4 dan CuSO4 tersebut bereaksi dengan Ki.
Larutan tersebut kemudian dititrasi cepat dengan menggunakan larutan tiosulfat 0,1 N. Titrasi cepat dilakukan untuk menghindari penguapan kadar. Kemudian kesimpulannya, pada praktikum penetapan kadar karbohidrat metode Lewis Squirrel dengan inversi lemah dapat disimpulkan bahwa sampel biskuit yang diujikan mengandung kadar gula preaksi sebesar 23,26%. Di sini ada daftar pustakanya. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.